Raffi Ahmad akhirnya merealisasikan janjinya belum lama ini untuk mengunjungi penjara Nusa Kambangan. Lantas, seperti apa detik-detik Raffi Ahmad hari ini tiba di penjara dengan image menyeramkan dan dikenal memiliki tingkat keamanan super ketat tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rencana Raffi Ahmad untuk mengunjungi lapas dengan tingkat keamanan super ketat, yaitu Nusa Kambangan, akhirnya terrealisasi juga pada hari ini. Kehadirannya tentu saja bukan kunjungan biasa di lapas dengan image angker dan menyeramkan yang ada di Indonesia. Maka, seperti inilah detik-detik Raffi Ahmad mengunjungi Amarzoni di Nusa Kambangan hari ini. Iya. Permisi. Ya nih biar kelihatan nih. Iya. Iya kita. Oke, 1, 2, lagi 1, 2. Oke, Jus Kambangan. Bang, makasih ya Bang. Wih, nyetir. Seru banget dulu begini seru. Wahannya ya. Ya. Semuanya dua, terima kasih. Bisa dewasa dikit. Kita lagi di Nusa Kambangan, halo. Ada Angga, Mupi, halo. Ibu-ibu banget. Durasi Pak. Bawa motor. Ayo, saya videoin dulu. Ayo Mang Priyo, hati-hati. Ayo boleh dong. Dikit lagi. Ayo semua 1, 2, 3, 1, 2. Oh, jatuh. Oke. Nih teman kita nih darat laut udara dilalui nih. Halo. Iya, darat laut udara ya kan. Ya, kenapa pulang. Dadah. Nasib Amarzoni di Nusa Kambangan yang seolah berada di ujung tanduk
seakan menghadirkan kecemasan tak berujung bagi orang-orang tercintanya. Karena itu, terungkapnya rencana Raffi Ahmad belum lama ini yang berjanji untuk berkunjung ke Nusa Kambangan seakan membawa angin segar bagi Ahmad Zoni. Karena Raffi Ahmad ketika dijumpai belum lama ini seakan memberi sinyal bahwa dirinya juga akan mengunjungi Ahmad Zoni yang pada pekan terakhir bulan Oktober lalu telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Ahmad Zoni juga kan di dalam? Ya kita lihat. Mengejutkan, Raffi Ahmad akhirnya memenuhi janjinya mengunjungi di Nusa Kambangan. Lantas, apa pula yang membuat sang kekasih merasa yakin kalau Ahmad Zoni bisa berubah suatu saat nanti? Terkait perjalanan hidup setiap orang, tak ada yang bisa menebak kemana takdir akan membawanya. Hal itu pula yang tampaknya dialami Dr. Camelia tentang kisah pertemuannya dengan Ahmad Zoni. Dikisahkannya bahwa pertemuan dengan Ahmad Zoni bermula dari perjumpaannya dengan adik Ahmad yaitu Aditya Zoni. Aditya Zoni seakan menjadi mediator dua hati yang ketika berjumpa langsung memunculkan getaran tak biasa hingga berujung bertaut dalam cinta. Dr. Camelia juga mengenang pertemuan pertama mereka yang sebenarnya tak direncanakan, namun cukup membekas di hati. Dari sekadar urusan pekerjaan, lalu berubah menjadi urusan asmara. Sejak itu, Dr. Camelia pun mulai mengurus Ahmad Zoni hingga kini. Oh kan udah sering aku jelasin juga, ketemu tuh di bisnis sama Adit gitu kan. Jadi dari situ mungkin kita nyambung kali ya kalau ngobrol, ya udah jadi proses lah, semuanya nggak juga langsung ketemu kita berkomitmen atau apa enggak. Emang awalnya bisnis aja. Bang Ahmad itu orang yang pinter kalau buat bisnisnya, ide-idenya tuh oke lah gitu. Berarti udah lama? Agustus 2024. Teringat banget ya. Enggak, emang waktu pertama kenal 2024, ingatnya 2024 Agustus itulah dikenalin sama Adit. Ketemu lagi, terus Bang Ahmad di fase ini gimana? Ketemu lagi dari 2 Agustus itu emang aku yang ngurusin Bang Ahmad sampai sekarang. Karena gitu. Agustus udah masuk ya? Oh ya udah masuk lah, udah masuk Bang Ahmad udah hampir setahun di sana di Rutan Salemba ya kalau nggak salah. Sikapnya kini terhadap Ahmad Zoni yang memilih untuk tidak menjauhinya di titik terendahnya sang pujaan hati tidak terlepas dari pengalaman pribadi yang pernah ia rasakan dulu. Ia mengaku pernah merasakan jatuh dan ketika itu tak ada siapa-siapa yang menguatkan dirinya. Namun, di titik ia hampir menyerah, ada seseorang yang menolongnya hingga ia pun bisa bangkit lagi. Pengalaman pribadi itu membuat Dr. Camelia memilih tidak meninggalkan Ahmad Zoni meski ia diboyong semakin jauh dari pandangannya, yaitu ke Nusa Kambangan. Itu kan yang tadi aku bilang berulang-ulang ya, maksudnya orang itu lagi di titik terendah, jangan dijauhin, tapi bagaimana kita membantu dia kalau nggak bisa secara finansial ya tadi secara moral, secara kemanusiaan, supportnya, karena aku pernah di posisinya Bang Ahmad. Bagaimana waktu saat aku terpuruk, satu pun nggak ada yang mau dekat sama aku, nggak ada uang, maksudnya benar-benar jatuh gitu. Ada satu orang yang menolong aku ya. Sekarang aku pun juga harus kayak gitu sama Bang Ahmad gitu. Terpuruk apa sih seorang dokter? Ya enggak lah, pokoknya itu pribadiku ya. Maksudnya aku tuh cuma mencontohkan aja gitu. Namanya orang terpuruk tuh harus terpuruk dia tuh dibantu. Yang aku bilang balik lagi, nggak harus secara finansial kok gitu. Karena itu, Dr. Camelia tidak akan pernah menyesal di kemudian hari bahwa dirinya akan rugi besar, baik secara finansial ataupun secara lahir. Karena ia merasa yakin bahwa tak ada kebaikan yang sia-sia begitu saja. Sehingga seandainya pun antara dirinya dan Ahmad Zoni kelak tidak berjodoh, maka dirinya tetap merasa yakin bahwa kebaikan yang telah ia berikan selama ini
akan tetap kembali kepada dirinya di kemudian hari. Ya kan udah sering diceritain juga itu proses, Kak. Itu aku tuh proses sama Bang Amar, nggak ucuk-ucuk kenang langsung berkomitmen. Kita tuh butuh proses juga, ngobrol, karena sering ngobrol, sering diskusi gitu. Ya udah, gitu aja. Ya walaupun beda permasalahannya gitu. Tapi balik lagi ya, kalau kita menanam kebaikan sama orang, pasti kebaikan itu datang lagi ke kita kok. Entah itu nggak dari Bang Amar, karena aku selalu bilang mau jodoh mau enggak sama Bang Amar, aku nggak jadi masalah. Aku misalkan udah ngebantu kayak gini, nanti suatu saat pasti ada kebaikan datang buat aku. Mengejutkan, sang kekasih yakin kalau Amar Zoni bisa berubah. Lantas, seperti apa kesedihan ibu angkat atas kondisi Amar Zoni yang dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan? Kondisi Amar Zoni yang diseret ke lapas dengan keamanan super ketat di Nusa Kambangan membuat ibu angkatnya Titik Haryati dirundung rasa pilu yang mendalam. Ia bahkan tampak menangis ketika diberi kesempatan berbicara dengan Amar Zoni secara daring ketika sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum lama ini. Dengan mirisnya kondisi Amar Zoni yang mendekam di Nusa Kambangan, maka sang ibu angkat ini pun mengaku merasa terharu ketika mendengar rencana Raffi Ahmad yang akan ke Nusa Kambangan untuk menjenguk Amar Zoni. Supaya dapat keadilan ya. Iya Bu, pasti Bu. Kuatkan hatimu ya Amar. Iya Bu. Ini ada dokter juga. Makasih ya Bu ya. Iya. Dokter kerja di sini. Ini dokter nih, dokter Priti ya nih. Ini lihat dokter Lia nih, dokter Lia nih sama saya mendampingi terus ya. Dokter Lia ya Bu. Iya ya. Ya itu saya langsung hatinya langsung maknyes gitu ya, adem banget dan berharap segera Raffi pergi karena kan juga udah pernah dulu akan membantu Amar dan Raffi Ahmad juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi merasakan bagaimana keterpurukannya semuanya itu di luar kemampuan sebagai manusia yang utuh gitu ya. Dan saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat bahagia. Dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya. Dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.